ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu yang kita tunggu tausiah agama tentang peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya شاهدا ومبشرا ونذيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan, ibu-ibu ketua masyarakat, wabil khusus ibu-ibu pembakar. Mana ibu pembakarnya? Kedatang nggak pemuda pembakar? Tak penuluan datang. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat serta anak-anakku calon penghuni surga Firdaus Firdaus ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Untuk seseorang yang selalu ada di hati kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Salam kerinduan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati hari kelahiran beliau. Pagi-pagi ibu-ibu sudah berkumpul di masjid ini. Betul apa betul? Apa kabar Sungai Seluang? Baik, Sungai Seluang ini mana bulan kanjil gak bang? Marah. Masya Allah, marabahan diberkahi oleh Allah. Karena di sini banyak min awliya Allah, banyak wali Allah, banyak para ulamanya. Dan ibu-ibu di sini, Masya Allah, gigih benar beramal. Ini buktinya habis sudah jualannya beramal. Terima kasih ulah. Semoga pian yang tadi berbelanja untuk ibadah guna kepentingan kemaslahatan masjid ini bagian daripada amal soleh yang akan selalu datang pahalanya buat pian semua berlipat ganda. Amin ya rabbal. Ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang sangat kami sayangi dan muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudus, "Man zakarana faqad zakarani." Siapa yang menyebut namamu Muhammad, aku berikan Allah pahalanya sama dengan menyebut namaku. Sallallahu alaihi Nabi. Kita menyebut nama Nabi Muhammad bersalawat sama yang Allah dengan menyebut namaku. Saking istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Allah Adam berada di surga bersama istrinya Hawa, ujar Allah, wahai Adam, nikmati semua segala sesuatu yang ada di surga ini. Tapi satu yang perlu kamu tahu, jangan engkau mendekati pohon yang terlarang ini. Tapi apa daya, iblis datang menggoda. Akhirnya bukan mendekat, bahkan memetik buah yang dilarang tadi di surga. Mereka pun memakan. Begitu Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, buah khuldi di surga tadi, kontan terlepaslah mahkota di atas kepala sini, terlepas pakaiannya, terlempar beliau ke bumi. Mana
nangis Nabi Adam ini buat menurut riwayat ratusan tahun nangis, tidak berani mengangkat mata ke langit, menangis sampai akhirnya malaikat Jibril menuntunnya membawa ke tanah suci Mekah yang tadinya ratusan tahun terpisah dengan istrinya, dipertemukan di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan baru ke Mekah dimudahkan ke Mekah berataan. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wasallam. Yassir lana wa ila yassirna wal hadirin wal hadirat ziyarata Makkah wal Madinah bil ibadat haji wal umrah. Amin ya rabbal. Begitu dipertemukan oleh malaikat Jibril di satu gunung yang bersejarah dinamakan Jabal Rahmah, lalu malaikat Jibril membawa Nabi Adam ke Mekah, diajarkan kepadanya manasik haji. Lalu Nabi Adam ini mengangkat muka, begini ujar malaikat Jibril cara bertawaf. Lalu Nabi Allah Adam ini bertawassul kepada Nabi Muhammad ketika akan bertawaf. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faghfirli, ampunilah dosa. Siti Hawa pun berdoa demikian, ya Allah, berkat Nabi Muhammad Rasulullah, ampunilah dosa. Allah berfirman, engkau keduanya aku ampun. Dan berkat Rasulullah diberatakan kita diampuni dosa zahir dan batin, diterangi hati kita untuk mengamalkan pesan-pesan baginda Rasul yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Faghfirli, jangan ada ampuni dosaku. Ujar Allah, aku ampuni. Wahai Adam, ya Adam, di manakah engkau mengetahui nama kekasihku itu? Jadi ujar Nabi kita boleh bersabda, tawassalu bi, siapa-siapa yang mempunyai hajat baru juga lagi kabul, belum bertakun lagi. Ada apian-apian di sini nambah isi hajat belum kabul banyak. Hantar keberatan kabul. Tak tahu latihan amalannya, nyaman jangan ongkos. Tawassalu bi wa bi ahli baiti, siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah Ta'ala hajatnya, mohon kepada Allah dengan berkat aku jangan. Wa bi ahli baiti, berkat keluarga. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, siapa yang meminta kepada Allah satu permintaan dengan berkat aku, wa bi ahli baiti, fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, segala hajatnya diperkenankan oleh Allah. Amin. Ujar Allah, wahai Adam, jika meminta ampun atas nama utusan yang bernama Muhammad, di manakah engkau mengetahui nama kekasihku itu? Padahal Allah tahu aja buat gimana menghabarkan ketinggian martabat Rasulullah. Oh ya Nabi Allah Adam, ya Allah, ketika engkau memasukkan roh ke dalam jasadku, aku terlentang. Di bawah arasy aku memandang ke arasy. Di sana bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu di arasy tertulis. Maka aku meminta kepadamu, aku yakin seseorang yang bernama Muhammad Rasulullah itu pasti orang yang paling engkau kasih, orang yang paling engkau muliakan, orang yang engkau paling cintai. Maka aku meminta berkat ketinggian martabatnya sehingga engkau mengampuni diriku. Amin ya Rabbal. Kita tadi bertawassul karena Tuhan. Itu hadisnya sahih yang ulun bacakan tadi. Nah,
tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Mudahan kita senang bersalawat dan salam. Aksiru minas sholati alayya, banyak-banyak ya Rabbi baca salawat kepadaku. Karena Allah menjadikan Rasulullah itu bendahara. Bendahara apa kerjanya, Bu? Ngikuti duit. Nah, bendahara ngikuti duit. Ujar bendahara di gasan anu. Ujar lain akor. Betul apa betul? Tidak akan masuk ke dalam tenggorokan kita sesuatu makanan, seteguk air, melainkan hakikatnya melewat tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Habib Ali menyanjungnya dengan salawat yang beliau tulis. Inni muhibbun bizikri Ahmad. Inni muhibbun bizikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya, sama-sama, khayral bariyah, nazran ilayya, khayral bariyah, nazran ilayya, ma anta illa, ma anta illa kanzul atiyah. Tidak lain engkau wahai Rasulullah, kanzul atiyah, bendahara yang suka memberi. Amin Rabbah. Begitulah sanjungan buat seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kanzul atiyah, seorang makhluk yang paling mulia seisi langit dan bumi, seisi surga. Tiada lain ada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun hari ini hendak menyampaikan 7 wasiat Nabi. Siapkah firman malangan? Insyaallah. Siapkah ibu-ibu? Iya. Ada 7 wasiat Nabi. Ceritanya begini, Bu. Suatu hari seorang tabi'in, jadi tabi'in sesudah sahabat Nabi, bernama Khalid bin Makdam radhiyallahu, menemui sahabat Nabi. Siapa dia? Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi, diutus ke negeri Yaman. Ke Yaman beratakan, karena hari ini wali Allah Ta'ala yang terbanyak seisi dunia adanya di Yaman. Subhanallah. Nabi mengutus sahabat tercinta Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Suatu hari Khalid bin Makdam bertanya, wahai sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal, beritakan kepadaku tentang pesan Nabi, wasiat Nabi. Yang wasiat itu yang sangat istimewa sehingga engkau tidak pernah melupakannya. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal siup, tahu siup? Ada sadar diri, teringat Rasulullah yang teramat harisun bil mu'minina raufur rahim. Teringat akan kelembutan hati Nabi, teringat akan wajah Nabi. Langsung ada sadarkan diri. Setelah itu ditunggu Mu'adz bin Jabal, lalu dibersihkan wajah beliau dengan air. Jangan kita tuh diperciki air. Bangun sini. Kata Mu'adz bin Jabal, ketika suatu hari
Rasulullah menaiki kendaraan, naik onta kali. Lalu aku dipersilakan Nabi menaiki di belakang Nabi, naik kendaraan. Ada ibu dia tadi naik kendaraan. Ada ontanya di sini. Di zaman Nabi, onta itu kendaraan para Nabi dan Rasul dan perahu padang pasir. Begitu dia naik ke belakang onta tadi, Nabi nak membonceng. Jadi boleh siapa membonceng itu? Kemana-mana. Nah, dibonceng. Saat itulah Rasulullah bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, labbaik ya Rasulullah, aku sambut panggilanmu wahai kekasih Allah. Aku ingin membacakan satu hadis yang belum pernah dibacakan oleh seluruh Nabi dan Rasul sebelum aku. Benar hadisnya. Ada yang menentukan tangan baru ada yang menentukan. Apabila hadis yang aku bacakan ini jangan diingat di dalam hati, dikenal selalu di dalam pikiran, lalu engkau amalkan. Siap mengamalkan? Apabila engkau amalkan, engkau selamat ketika datangnya hari pengadilan di yaumil hisab. Sebaliknya ya Nabi, apabila engkau lupakan hadis ini dan engkau tidak mengamalkannya, engkau tidak memiliki hujah, tidak ada memiliki kekuatan untuk mendapat kemenangan di hari kiamat. Nah, ini satu butik nih. Mana nih anu nih kakak nih. Tadi sering nih bawa duit ke rumah. Dulu kopi kan ada. Diamalkan. Yang pertama, ketika Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan tujuh lapis langit, Allah sudah menciptakan 7 malaikat. Malaikat yang pertama dinamakan malaikat yang pertama bertugas menyeleksi amal setiap manusia. Karena gue bila kita nih mulai bangun goreng sudah didampingi oleh malaikat rakib atid, dicatat. Bila kita goreng pulang, malaikat rakib atid kan ada bertugas mencatat orang yang goreng. Dia goreng mengaluh bawa naik berusak. Kan itu minggu. Dan mereka dampingi aja. Cuma inya ada yang dicatatnya. Apabila kita di waktu malam hari, malaikat rakib atid naik ke langit hendak melaporkan suratan amal kita di suatu tempat di bawah arsy namanya Ailiyyin. Ada kotak amal orang yang diterima di atas langit tempat duduk namanya Ailiyyin. Apabila tiba di waktu malam, malaikat yang pertama ini siapkan. Waktu sore disiapkan. Malaikat rakib atid naik ke langit dunia yang pertama. Bercahaya amal orang tadi buai bagaikan cahaya matahari. Ujar malaikat, untungnya air orang itu lagi dibawa naik pahala amalnya untuk diterima. Tetapi apa yang terjadi begitu di langit dan pertama, malaikat pertama langit dunia langit pertama ini langit dunia. Pesawat tuh punya di langit ada pesawat tuh di udara. Kalau menaiki langit pertama tuh pian tahukah amas yang pian kau menurunkan nasi kaping ke sungai ke sangkabungan karena kalau diambil langit pertama tadi bernama langit dunia, dijaga oleh malaikat ana malakul ghibah ya malaikat. Aku ini tugas Tuhan malaikat namanya menyelesaikan amal orang. Apabila dalam satu hari dia menggibah orang, menggosip orang, apa bahasanya di sini bolehnya? Menyambatin, nyambat orang, mengupat orang. Oh ya malaikat berhenti. Kurang ini pak ibadat, tapi gagal tertuju memuji orang. Kadang-kadang di sini kayak itu angkat tangan. Ada sesuatu yang kalau berangkat.
Naik malaikat membawa suratan amal pulang binti pulang, orangnya apa ibadah. Begitu sampai di langit dunia pertama, anak mengatur ibadah malaikat. Aku ini malaikat, nggak ada boleh melewatkan nama orang, ada memuja orang, menggibah orang, mengupat orang. Sesungguhnya si pulang binti pulang ini, dia hari ini menyambat iurah. Dan kita diampuni berat-berat, diberikan taubatan nasuha. Kayaknya hari ini menggibah orang, menggosip orang, menggunjing orang. Jadi dia malaikat ada kau melewatkan surat Al-Qur'an. Maka malaikat merakit atit mulut, lemparkan surat Al-Qur'an itu ke wajah orang yang menggawi. Jadi nak tukang gibah ini awal-awal dilempar orang aja, jadi mau jadi. Jadi mau jadi ada tak tahu mau ya orang, tapi di sini kan ada apa ada sana. Pula wa man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, berkatalah yang jadi pahala atau baik atau diam. Ulun bertahun mana baiknya membaca salawat lawan mengutak orang. Salawat man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang membaca salawat kepada aku sekali, Allah menurunkan 10 rahmat. Allah mengampuni 10 dosa, mau diampuni dosa. Dan Allah mengabulkan 30 macam hajat orang itu di dunia, 70 macam hajat di hari kiamat. Jadi nangkat 7 mau ya orang nanti bertobat ibu dijahaya sudah. Amin. Mendatang ke masjid Sungai Salwa, aku mantan hari ini bertobat. Apa? Ibu-ibu yang belum muliakan, hati-hati. Kita beramal, beribadah, baca salawat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Apabila dalam satu hari kita menggibah orang, mengupat orang, bukan di pengadilan agama, bukan di pengadilan untuk melaporkan perkara, tapi gawian sini kan tujuh menggibah orang. Berhenti ya mereka. Lemparkan suratan, aku lemparkan suratan amal orang ke wajah dan menggawi. Aku disuruh Tuhan di sini melempar. Oh ya malaikat, Allah tidak menerima amal muhakim. Kasihan deh dong. Nanti ibu gara-gara menggibah orang. Makanya kita nih supaya jangan menggibah orang, banyak kita salawat aja. Yang untuk sebegini lah, bila kita baca salawat tidak apa menggibah, betul. Bila kita bermain, kita tahu juga baca Quran. Jadi kita ganti dengan salawat. Banyak bersama. Kemudian di zaman Nabi ada sahabat datang, Nabi melapor. Sahabatnya lagi yang wahai Rasulullah, di kampung Ulun tuh ada 2 orang perempuan. Di zaman Nabi mulai hampir tersinggung. Kita binian juga di kampung Ulun, jadi sahabat Nabi ada 2 orang perempuan. Nang satunya ini pak ibadah, tapi gawian ada hati-hatinya. Setiap orang digibah sini, dikuyasi dan sambat di sini, ketujuh menyambat orang. Orang tidak luput daripada gibahnya. Di manakah tempat orang itu kesudahannya di neraka? Adalah bawa ibadah. Kenapa? Karena kan nang orang pak ibadah tadi kan maunya orang di neraka. Yang satunya lagi dia sahabat melapor tetangga ulun pilihan 2 orangnya perempuan 2. Dan satunya ini ibadahnya biasa ya. Nang wajib lain 5 waktu juga ada anak. Biasa aja. Kadang aku banyak ibadahnya, nang wajib-wajibnya aja, nang sunah sedikit. Tapi orang tuh ada suka bergibah, ada suka memuja orang, ada ketujuan nyambat orang. Kadang-kadang kan sering mengupat orang. Di manakah tempat perempuan itu? Di surga. Amin ya Rabbal. Nanti nyaman banget saatnya masuk surga. 1, jangan menggibah orang. Supaya jangan menggibah orang, ganti dengan perkataan-perkataan yang baik. Apa?
ganti dengan sholawat, ganti dengan berzikir. Ulun tak balik amalan biar termasuk mau kapian amalkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengamalkan doa ini 100 kali sehari, dibaca sehari sama-sama, akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki sehingga orang termudah mendapatkan kekayaan. Aku sama-sama kita mengamalkan nyaman, kita pulang haji pulang merancangin nang balu dan lantas nih amalan ini dari Rasulullah dibaca 100 kali, asalatin aja nanti kreditkan. Habis salat subuh 20 kali, amin. Habis salat zuhur 20, habis salat asar 20, salat isya tunggu tanggal lainnya. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki yang halal dan dimudahkan mendapatkannya. Amin. Padahal kan gerak. Gampangnya enak aja gitu besok triliun. Dan menjadi orang yang mengamalkan ini akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Amin. Yang tadinya subuh jam 7 gua ini kawasan. Amin. Dan mau baca ini nah ditolong oleh Allah untuk beramal beribadah. Dahulu kalau mau ya orang sehari asdarin Allah. Jadi sayurnya betul. Wah ini kan diberi taubatan nasuha. Aku bisa dibaca ini nah 100 kali. Bayang jangan ditinggal. Kalau bisa bayang ada modal, maka balik kan dapat ujung. Ada modal. Dan orang yang mengamalkan zikir ini kagak disiksa di kubur. Amin. Dan Allah membuka bagi orang itu 8 pintu surga. 8 pintu langit. Iringi ulun. Nah dulu lagi doanya nah. Biar bila mau undang ulunnya nah. Ini gratis kalau sudah bayar. Ini doanya. Iringi ulun. Bagi punya yang mengkarang salah baris. Untung pada nanganya saat ini. Nah bagi dulu makan separuh di kami, separuh di hingga nah bagi biar gerak. Iringi ulun Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Waqil Amin. Bisa pahami tulisannya bisa. Siap mengamalkan lo? Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Waqil Amin. Nah, tenang supaya sampai sudah mau 200 lagi pahalanya. Masya Allah. Itu kalimat tertulis zikir itu di pintu Ka'bah. Tulisan itu di pintu Ka'bah tertera dengan tulisan emas di pintu Ka'bah. Berukir dengan ukiran emas. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pintu langit yang kedua. Pintu langit yang kedua ini belum tadi macam catatan apa namanya pintu langit yang kedua ini dinamakan langit pintu langit kedua dinamakan. Maka namanya terbikin daripada marmer putih. Masya Allah hebat langit kedua yang marmer yang berkilauan. Kemudian langit yang kedua ini ditunggu oleh malaikat. Apabila tiba di waktu malam, malaikat ini membawa surat amal orang kedua. Nang tadi tiba orang lepas. Dan kedua ini
membawa suratan amal orang yang kedua. Dia pun digerak suratan amalnya tadi sampai ke langit yang pertama dibuka karena sebagian sibuk ke rumah ngobrol orang, sibuk pedagang, sibuk ngetok, gebur, ada mengkor, naik suratan amal di langit yang pertama. Begitu sampai ke langit yang kedua, lemparkan yang malaikat suratan amal itu ke wajah orang itu, Allah tidak melewatkan amalnya di langit yang kedua. Karena orang ini selalu berbangga-bangga diri, merasa mulia, merasa berjasa, merasa hebat, sehingga merasa tidak perlu lagi menuntut ilmu. Rasa-rasanya surga sudah di dalam tangan, padahal ada beribadah, padahal ada tahun disifat 20 ada tahun pelajaran tahun ada mengerti, rukun sholat ada tahu, rukun wudhu ada tahu, rukun mandi wajib ada tahu, yang membatalkan sholat ada tahu. Tapi orang ini suka berbangga-bangga diri, merasa paling mulia, lemparkan yang ini surat amal orang yang merasa mulia tadi. Naudzubillah min. Nah kayak pula orang yang merasa mulia ini lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nama bikin orang merasa mulia karena lebih cantik dari orang lain, bisa jadi roman wajah yang cantik, atau kekayaan yang melimpah, atau merasa berilmu, merasa ini merasa itu, lalu berbangga di mana-mana. Alhamdulillah ini orang bangga-bangga diri ini ada diterima amal. Yang ketiga, malaikat yang ketiga ini malaikat kibir. Oh, dan malaikat penjaga pintu langit, ana malakul kibir. Akulah malaikat yang menyeleksi amalan orang yang akan lewat di sini. Bila orangnya sombong, ada diterima amalnya. Alhamdulillah, amin. Apa arti sombong? Mau tahu ibu-ibu? Sombong itu merasa dirinya mulia, menolak ini sombong. Beda tipis lawan atau juga bangga diri tadi. Ini kurang yang sombong. Orang sombong ini menolak kebenaran, walaupun dia tahu itu benar. Dia bawa oleh Allahnya, bangun pagi subuh, kita sholat subuh. Bapak tak tadi akunya urus aja surga kamu situ, jangan mau urusin neraka. Nauzubillah min. Dikira neraka tadi nyaman dan sempurna lah. Padahal neraka itu azab yang paling ringan, sepasang sandal bikin daripada api. Bila dipakai oleh seorang perempuan ahli neraka, kontan mendidih tulang belulangnya sebagaimana air mendidih dalam kuali. Alhamdulillah, amin. Nah, saring di dalam kaki bangun subuh, ada orangnya di sini nang marah di dalam kaki. Pada cara juga sini alhamdulillah pian nang menggarap laki. Alhamdulillah. Nah, jadi orang yang sombong itu ketujuh menghina orang dan menolak kebenaran. Ketujuh menghina orang menolak kebenaran. Wah, nah kayak siapa bu? Harun itu sombong. Harun itu gue sepupu Nabi. Yang sepupu siapa? Paparakannya. Sepupu Nabi itu luar biasa mulianya. Jadi Nabi Musa ini si sepupu namanya Harun. Harun ini belajar kalau Nabi Musa dapat ilmu. Tiba-tiba Harun ini menyalahgunakan doa. Dikumpulnya rumput-rumput yang kering ditiupinya jadi emas. Panyukinya sama siram Harun lebih benar. Datang perintah berzakat, datang umat Nabi Musa nih petugas ambil zakat. Harun sepupu Nabi Musa, ikam panyukihnya di negeri Mesir ini, ikam wajib berzakat.
Bila 40 ekor kambing satu jakatnya. Hujan tahun biar aja cari angka daun minta jakatnya. Nah, ingkar jakat. Kada mau berjakat. Dan akhirnya karun itu daja kehendak kalian agama Islam. Banyak mengurangi. Jadi bila orang itu sombong, orang mikir hubungan karun. Tahu betul men. Kehendak berjakat. Akhirnya Harun ini memfitnah Nabi Musa. Harun ini mengubah seorang perempuan pezina, membuat pentas, mempersilahkan Nabi Musa berdakwah. Begitu Nabi Musa berdakwah di politiknya boy, disuruhnya perempuan yang pelacur tadi naik ke atas pentas, diupahnya mengaku berzina dengan Nabi Musa. Naik kayak perempuan tadi. Nah, jangan sudah kau mendengar dakwah Nabi Musa sudah aja orangnya. Ini dia kelakuan Nabi Musa, jangankan perempuan naik diubah bakal babaya perempuan naik ke atas pentas memandang terpandang wajah Nabi Musa yang luar biasa ilmu bercahaya. Demi Allah, perempuan tadi harus mengubah aku harga yang mahal supaya aku memfitnah Nabi Musa melakukan perbuatan zina. Demi Allah dia tidak pernah melakukan itu. Lalu jadi jangan Nabi Musa, siapa anak iringi aku, siapa nama pati karun iringi karun. Lalu kita bagi dua manusia tadi, sebagian mengikuti Nabi Musa, sebagian mengikuti karun. Ya Allah, buktikanlah, hukumlah Harun. Akhirnya terbelahlah bumi, tenggelamlah Harun ke dalam bumi, dan seluruh harta kekayaannya tenggelam sampai menjadi danau. Mau biar ke Mesir hendak melihat danau Harun ada, tapi jangan menyelam di situ. Hukumnya makruh biar masuk ke dalam danau Harun tadi, karena tidak dahulu pernah karyanya merupakan Allah di situ. Nah, itu karena sombong. Tahu gak beda wajib? Nah, tahu tapi takut. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu sombong. Tahu ya, sholat terlima waktu itu wajib, tapi aku indah di sini. Alhamdulillah ya men. Nah, kurang sombong ini malah saya hebat tadi. Bang sudah macam-macam nama orang sombong, kecantikan wajah, kekayaan, ketenaran. Betul apa betul? Alhamdulillah ya men. Sungguh wajah Nabi orang yang sombong la yadkhulul jannah min khardalin, min apa khardalin min kibrin. Ada masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walau halus biji sasawi. Nah, halus karena Allah bulan biji sasawi halus pada biji limau. Belum melihat limau yang berbulan tadi, masya Allah, dan subur limaunya, subur jadinya. Tak benar biji limau. Di sini banyak benar musimnya sudah. Nah, alhamdulillah. Min hardalin daripada sebiji biji sawi. Jadi orang sombong itu pada masuk surga, berarti masuk neraka. Dan orang yang sombong tak sampai tak bawa mati, kada bertobat, akan datang batang tubuhnya dibentuk seperti seekor samut sehingga ditinjak-tinjak orang di hari kiamat. Alhamdulillah, amin. Kemudian ada lagi yang kali terima aman orang yang tak pati, orang yang ujub. Langsung dapat ditunggu malaikat, namanya malaikat ujub. Ini sidik menyeleksi amal. Begitu naik suratan amal seseorang, yang nomor 1 tadi gagal sudah, ada 4 orang. Yang nomor 2 naik ke langit kedua, sekalinya apa tadi? Ketujuh bangga diri ditolak. Sampai ke langit ketiga, ini orang yang ketiga pulang nih. Sampai ke langit ketiga ditolak. Siapa mereka? Orang yang sombong. Ada orang ini sombong, ada melupat orang, ada bangga, ada. Begitu sampai ke langit yang keempat, berhenti
lupa bahwa seorang ini sholat dengan pertolongan Allah. Betul apa betul? Kalau malam hari kita guring, yang menidurkan kita siapa bu? Allah. Yang membangunkan kita siapa? Betapa berapa banyaknya orang yang tidur sakanya ada bangun-bangun sekalian. Betul apa betul? Kita dibangunkan Allah. Alhamdulillah. Yang membukakan hati kita mau sholat subuh di awal waktu siapa bu? Yang menolong kita bisa membaca bacaan Fatihah, bisa mengucap takbiratul ihram, lalu sholat sampai tuntas. Siapakah yang menolong kita itu bu? Allah. Biar dari jauh-jauh pulang ke rumah sakit, lihatin orang stroke, bakaki babatis karena obat jalan, betul? Punya mulut tidak bisa bicara, ulun ke rumah sakit, mengelangin keluarga yang dari ada seorang perempuan, seorang ibu yang baru stroke, di sini, apa aja dengar, stroke kayak apa? Ada yang ngomong tapi kenapa bocah? Sekalinya dia menunjuk Yasin Agung, diambil anak laki ada Yasin, baca Yasin di dalam hati. Untungnya dia belum kurang tulis sampai di badan. Walau sangka yang baca Yasin dan kita sayang beribadah. Kalau pangan bisa ada sini. Sekalinya jatuh kurang sini pun tadi dasar ibadah. Seseorang akan mati dalam kebiasaan. Tak biasa menyembah orang, pernah menyembah orang mati 10 kali rumah. Alhamdulillah ya men. Biar mati di masjid gue memperhatikan menguya orang 10 kali. Kemudian yang berikutnya lagi si ujub kan merasa aku semua lupa akan anugerah bantuan Allah. Jadi mestinya kita ini bangun tidur ingat Allah, berdiri ingat Allah. Artinya aku ini diberi Tuhan pertolongan. Berdiri ditolong Allah, berduduk ditolong Allah, beribadah ditolong Allah, hatta bernapas sekalipun dengan karunia Allah. Betul apa betul? Apa yang hendak diajaib? Aku ujung gue merasa heran. Udah nyawa sekampungannya udah dipakai ibadah. Lupa akan pertolongan Allah. Merasa seorang aja dalam ibadah, merasa seorang aja seorang dari hulu masih kurang baru ibadah tangan. Itu namanya ujub. Nah, lupa akan bantuan Allah, muncul aja ibadah sholat, tapi hakikatnya dosa. Orang yang mengakui perbuatan Allah dikakui oleh perbuatan sini seorang, karena ada ilmunya, orang itu zahirnya ibadah, tapi hakikatnya dosa. Kita ibadah salawat Nurul Mustafa, membukakan hatiku baca salawat ini Allah kekasihku. Sepertinya ibadah, tapi hakikatnya dosa. Nah, ingat pula, paham semua? Pahim tun, pahim. Alhamdulillah, jangan ujub. Orang ujub itu membantu keluarga, membantu kemana-mana. Ikam jangan ada aku memberi makan kami mati kan mengaku jadi Tuhan pulang. Kadang ada aku dan nama menyusui kami mati suri kami, lupa bahwa nama hidup akan kita Allah, lupa yang mengalirkan air susu di tete ibu seorang ibu adalah Allah. Lalu berucap jangan yang ada aku nama memberi makan ikan mati. Jangan yang ada aku, kamu olah ikam sudah ada jadi napa-napa. Nah itu ucapan orang mengujub. Boleh berkata menyebut kebaikan ini seorang ayah dan anaknya untuk menasihati. Ya ada apa kan memposisikan kalau jadi orang tapi bukan mengakui perbuatan Allah, maka perbuatan seorang atau abah mama
ini anugerah Tuhan yang tunjuk Tuhan lawan aku lalu membantunya. Tapi bila merasa jangan ada aku lupa akan anugerah Tuhan, itu namanya ujub. Dan kita dilindungi dari seperti itu. Kita terima aman buat. Kemudian langit yang berikutnya, langit kelima. Naik malaikatnya membawa surat al-amal sekurang lain untuk sampai ke langit kelima. Langit pertama dia lewat ini dengan sahabat mengunyah orang, ada yang bagi orang. Langit kedua dia lewat juga, sedih ada bangga orangnya, ada bangga diri. Kalau ada apa dihina orang sedih ada masalah, yang penting aku bujur aja sedih. Dicaci maki orang kata penyakit hati sedih, yang penting aku tetap aja ibadah. Kemudian langit keempat dia lewat, langit kelima. Ujar malaikat penyakit itu stop, berhenti. Kenapa aja malaikat terakhir hati? Kenapa disuruh berhenti? Kasihannya orang ini. Ujar malaikat orang itu pahirian, pendengkian, melihat 5 orang penentang berbuat dipataki sedikit aja. Ada orang itu ini, nangka orang pinabelundun babuahan di macam-macam disini supaya nangkanya kali-kali dengki. Orang tolak haji di mana aja itu cuma melihat anu dapat duit ya tuyul sama dipelihara. Nah berbeda ya men. Sarik melihat orang tolak haji sarik karena ada penyakit hati yang paling berbahaya yaitu dengki. Nauzubillah ya men. Dahulu ada satu sinetron judulnya Siti Nurbaya. Ada nama Siti Nurbaya. Ada nama hendak Siti Nurbaya ini namanya Datuk Maringgi. Datuk Maringgi dia Maringgi lalu hendak Siti Nurbaya si gadis desanya. Nah, bunga desa. Nah artinya sudah ada calonnya, ada ampun. Karena Siti Nurbaya anu Datuk Maringgi ditolak cinta dukun pun paling indah. Si Datuk Maringgi nangin buah meracuni kalau Siti Nurbaya. Di kiaunya tukang pencok dibuatnya racun, disuruhnya membawa ke rumah Siti Nurbaya, mati Siti Nurbaya. Nauzubillah min orang dengki, kada terima orang lain yang dapat. Orang yang dengki ini akan datang di hari kiamat berkepala babi, Masya Allah. Nauzubillah min berkepala berkepala dan hadis itu orang yang sombong, orang yang dengki ini akan datang di hari kiamat berkepala anjing, berbadan babi. Jadi laki kada pinanduk, anak kada pinanduk ya benar dong nih. Orang yang alim-alim di kampung kada pinanduk, yang lima anjing. Dan dipukul oleh malaikat kepalanya dan disiksa dengan 1001 macam azab. Nauzubillah min. Dan kita dipeliharakan oleh Allah, jangan ada dengki. Melihat orang lain tidak berjengki. Kita berharap Allah memberi rezeki kayak orang berjuang. Amin. Jangan dengki. Karena orang yang dengki itu hakikatnya tidak terima Tuhan membagi rezeki. Kenapa orang dibagi banyak? Aku kadang hakikatnya ia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini buat di kota-kota di mana-mana jadi banyak dengki ini. Betul apa betul? Nah, jadi orang dengki ini orang tuh mencari tintang yang ada yang dapatkan orang dapat diganggunya orang itu berbagai macam cara mengganggu orang supaya bernasib siang. Nah jadi orang dengki itu dimurkai oleh Allah. Al-hasanu takturul hasanat kama narul haq. Orang dengki itu seluruh amal ibadahnya dihapus, dimakan oleh sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Ulun lewat tadi jalamin ada yang kita bakar, habis kayu-kayunya. Betul apa betul? Kayu
kurang dengki itu banyak besi amal ibadah, tapi terbakar oleh kedengkian tadi, seluruh amalnya menjadi sia-sia. Nauzubillah, amin. Jadi para sultan amal kawaja orang dengki tadi buat. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, bilang kalimat sudah. Anak pulang. Malaikat tadi ujar Rasulullah, malaikat yang di langit yang ke-6 ini malaikat rahmat ke-6. Langit ke-6 ini terbikin daripada intan. Masya Allah, alat balik intan. Dan nama langit itu Khalisah. Malaikat yang jaga itu malaikat rahmat. Bila orang beramal beribadah, banyak ibadahnya, tapi orang itu tidak memiliki kasih sayang. Melihat laki kada manis, laki digaring, ojak anak jual mahai pahumangan, dasar mau berarti tiap kagak punya. Atau di pahuman pada laki, dah orangnya di sini pada dalam. Alhamdulillah. Disuruh anak bajual kalung kada hakun, bajual gelang kada hakun, untuk mau bati laki dan garing tadi kada ada belas kasihan. Orang yang tidak memiliki belas kasihan ini tidak mendapat syafaat Nabi dan tidak memberi syafaat. Alhamdulillah, amin. Ada gampang buat. Jadi ujar Nabi, Fabima rahmati minallahi lillahi. Allah memuji akhlak Rasulullah. Rasulullah itu kasih sayang, lembut. Apabila Allah menghendaki satu keluarga bahagia, maka Allah masukkan ke dalam hati suami istri sifat rifqah. Apa itu rifqah? Kasih sayang, belas kasihan. Nah, belas kasihan. Ini kadang nang bini meninggal, nang bini dia meninggal, tahu meninggal, meninggal dunia. Nang laki ini kan ada nangis. Laki orang nangis sebelah, orang nangis. Jadi ini kisah palo yang orang nih kamar kayak ini, nang laki kan ada nangis, senyum aja, ada besi belas kasihan. Laki orang nangis sebelah, nangis. Kita poni oleh si paloe. Ujar nang laki kan menangis, bininya mati. Ikam nang menangis kenapa? Jadi nang menangis ini garbus karena nyamannya jadinya mati bini begini pulang ya aku itu garingnya ada. Tak kalinya ini. Alhamdulillah, amin. Nyamannya jadinya mati bini ku garingnya ada nangis. Itu garbus lah paloe. Itu orang yang berhati kejam. Man la yarham la yarham. Man la yarham la yarham. Siapa yang tidak mengasihi makhluk Allah, orang itu tidak dikasihi oleh Allah. Siapa yang bersifat pemarah, lalu ditusakannya marahnya itu lalu saling pada lalu ditusakannya memukul orang, menampar orang, maka Allah akan menuliskan marahnya di hari kiamat. Siapa yang mampu membalas orang yang pernah menyakiti tapi ditahannya, dadap balas dalam hati malas, minyak hilang keluar, lalu ada membalas ketika Allah hendak menyiksa, ada jadi mau, ada jadi disiksa. Orang yang pemaaf kasih sayang ini akan datang di hari kiamat di bawah naungan rahmat Allah. Ujar Allah, wahai hambaku nang pengasih penyayang, banyak orang menyakiti hatimu tapi ada membalas. Banyak orang yang mulai sakit ikam, menjalin ikam, tapi ikam memaafkan aja di hati ikam. Aku tahu aja Tuhan, sekarang aturannya kami masuk neraka, kebanyakan dosa. Aku maafkan ya Allah, tadi jadi aku saring ikam maafkan hamba-hambaku. Mau kayak ibu-ibu pemaaf? Udah selalu surga berata. Amin. Gampang ya Tuhan maafkan hamba-hambaku. Aku hari ini ada jadi menyiksa kita. Silahkan ujar Allah masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangmu tanpa
dihisab. Amin. Pian dia hendak tahu orang yang paling disayangi Tuhan, kembali pikiran ke rumah. Siapa di rumah itu yang paling penyayangan? Mama. Berarti mama itu tadi udah masuk surga. Amin. Abah karena yang paling penyayangan di rumah, abah itu tadi dulu yang masuk surga. Dan jadi orang penyayang. Tidak halal ya. Dua orang muslim tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Ada berawat, ada berapa? Ada masalah, tapi ada berawatan. Ada kan kayak itu di sini. Ada di Jepang sana jauh. Ada masalah hendak berawatan. Yang saya bukan hendak menanggur, yang saya bukan hendak ditanggur. Maka apabila orang itu meninggal dunia, surga haram memasukkannya. Surga itu bersih daripada sifat dendam kasuhan. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang pemaaf. Amin ya Rabbal. La yahillu, tidak akan halal jangan. Ada boleh dua orang muslim menambah sholat ada pemaafan sampai 3 hari Allah pun menahan maafnya. Ada di dalam kitab Tamyiul Ghafirin disebutkan orang ini bermasalah dengan satu perkara lawan paman, tahu pamannya? Nah, lawan laki-laki bawalan awas pada ketamburan. Sekalinya nang kaman-kaman datang ulun anu julakan tampun, ulun salah. Ada lalu tabawa mati. Sebelum sini meninggal dunia orang itu alim tapi ada pemaafan. Lagi ada alim kalau sakit. Alhamdulillah ya, orang itu alim tapi ada pemaafan. Aman-aman berpuluh-puluh kali datang ada anak pemaafan. Mati dalam keadaan sifat dendam lawan keponakan tadi. Sebelum dia meninggal dunia ada seorang lelaki bertitip. Karena bahari itu ada bapak. Aku jadi laki-lakinya hendak pulang haji. Jadi karena keyakinan kita dianggap orang dipercaya untuk bertitip emas sekian kilo. Jadi ujar si laki-laki tadi kita ya baik orang berdua saksi. Ujar si aku belum menemukan nama bisa dipercaya. Jangan-jangan saksi itu ada kaitan nama iyakan. Cukup Allah jadi saksi. Aku ujar si laki-laki tersebut ini. Lalu simpan si emas. Tiba-tiba si dari karena corona. Mati mendadak. Mati mendadak ada satu wabah. Tiba-tiba ibu-ibu yang muliakan datang nama itu tadi mendatangi anak dirinya. Mana emasku? Nak berapa kilo begitu kan laki kan? Ada tahu kita. Oh jangan anak ada tahu. Tulaklah si laki-laki kaya tadi ke negeri Makkah. Mendatangi wali Allah Ta'ala. Oh hai kuasa. Dulu kehilangan emas sekian kilo. Jadi boleh kayak Makkah menurut minta bantuan nih kayak apa jalannya supaya dapat ujian sendiri. Malam ini jam 2 datang ke sumur Zam-Zam dan menginap Zam-Zam datang di Makkah. Aku hendak sedang engkau berseru di depan sumur Zam-Zam. Wahai pulang alat kurang tadi nanti di tempat mas. Nya menyebutnya sini bedanya ahli surga sumur Zam-Zam tuh takuni hanya menyimpan emasku. Ringkas kata pulang ke rumah jam 2 malam tengah malam. Wahai bapak anu, ada kapian di sini? Parau sudah seorang menyawa kada menyawa. Wahai Tuan Syekh, ada. Amun yang menyawa dia Tuan Syekh tahu nih menyimpan emas si Allah tadi. Karena bila dia masuk surga, dia ada. Jadi kurang wali ini kami apa amalan yang berkenan. Amun kayak itu orang Syekh di Makkah, aku khawatir jangan-jangan orang yang percaya itu tergolong orang yang ahli neraka. Kamu hendak berusaha kan pulang kayangan. Dia kan itu ada sumur namanya buat Bilhot. Bilhot sampai hari ini ada. Ulang melihat sumurnya itu sudah Bilhot nama. Ikan kayu terkalang bagiau di situ. Wahai pulang bin pulang ada kabian di sini. Tak boleh di mana menyimpan emas kan?
tulang kayak ayaman, ongkos banyak kalorinya. Iya teman-teman. Di sumur berapa tadi? Wahai pulang bin pulang, ada kapian nanyim di sini, ada aja. Lalu menangis hilang-hilang. Biar terima ibadah, biar jadi percaya. Kenapa kapian berada di sumur neraka ini? Aku Yazid pada hendak memaafkan keponakanku. Inya sudah minta maaf, aku tetap ada memberi maaf. Aku diharapkan surga. Saya dimasukkan ke dalam sumur yang celaka ini. Jadi neraka itu bertali. Nah, sebutin aja penyakit. Orangnya pribadi tapi tetap maaf. Oh, apa kabar? Janjilah, sayang-sayangan lah, bambang-bambang lah, bambang lah. Uji sahabat dulu sudah emang minta maaf kalau orang tahu ulun, tapi sih tak heran. Ulun sudah berkali assalamualaikum sudah dijawab. Ujar beti salam ikam sudah dijawab oleh malaikat. Ikam lepas daripada terhalangnya amal. Orang tuh biarkanlah dia hanya sih gitu. Dan kita sini yang kita masuk orang yang rugi. Orang yang mana kalian rugi? Orang yang tidak berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Karena kita ini asal usul roh kita ini min nurin nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana abul arwah wa adam abul basar. Aku ini jangan Nabi ayah sekalian roh. Nabi Adam ayah sekalian biasa. Siapa yang menyakiti hati orang beriman, berarti dia menyakiti roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih sayang lalu marah. Amin. Bila kita menyakiti hati laki-laki, kita menyakiti roh Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad. Bila laki itu menyakiti hati ini, kita sakiti roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja Tuhan menyiapkan siksa. Siapa yang menggembirakan hati orang beriman dengan satu kata aja gembira. Hari ini pen gembira lalu bacaan di sini. Alhamdulillah. Mendapat pahala orang yang menggembirakan hati orang beriman dengan satu kata, apalagi sejam sudah parah. Allah memberi pahala lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Akor. Siapa yang menyakiti hati orang beriman dengan satu kata, dosanya sama dengan meruntuh Baitullah 7 kali runtuh. Ya, pada nang datang kiamat abraham. Jadi kalau kita ini berkata-kata, bertindak, berlaku sesuatu, ingatlah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana itu ayah sekalian roh. Jadi oleh karena itu, siapa yang bengis hatinya, kejam hatinya, lalu bilang tuh kada malas, lalu anak ada tapi tahu-tahu, ada orang di sini, ada jawaban di sana. Itu orang yang tidak dapat rahmat Allah. Nauzubillah min. Yang terakhir dari kami, malaikat tentang pintu langit angka 7 ini menunggui, menyeleksi amal setiap hamba setiap hari. Orang yang ada di dalam hatinya ria. Apa itu ria? Saya mengarang terbatas ria. Ini ria itu bangga beramal beribadah bukan karena Allah. Di rumah seorang yang balang kambingan, babai-babalang di rumah minggu waktu penyusunnya bangun. Ada orang yang itu amun paloi, biar paloi kita suka yakin halal-halalnya, supaya orang Sumbawa menyumbala tahu kita penyembahnya. Padahal sekali itu sholatnya mau lawan dia. Di zaman dahulu, di zaman Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ada orang pulang haji 3 kali. Ada kan 3 kali pulang haji sini? Lalu mengundang orang. Oh, jangan laki di luar undangannya dicari di rumah. Basalamualaikum, datang naik haji 3 kali. Apanya? Umumnya aja. Apa-apanya aja yang tidak. Kalau anak-anak alam oleh naik haji kita nak 3 kali
kali tadi. Jadi udah nang datang. Nanti kita balik. Ayo maju jadi kucing. Naik haji kita balik. Maka udah ulama nang hadir di situ. Haji engkau dihapus pahalanya. Kembalilah engkau berhaji. Itu sudah hapus pahalanya karena engkau minta dipuji. Nauzubillah, amin. Bukan karena Allah. Orang berhaji berumrah karena menunaikan kewajiban kepada Allah, bukan minta disanjung, bukan dipuji. Apa? Lalu ya Allah Ta'ala lemparkan surat amal orang itu ke wajahnya, katakan Allah mengutuk kepadanya dan Allah tidak menerima amal. Akan datang di hari kiamat seorang yang berjuang fisabilillah lalu wafat kubur dalam perjuangan. Ya Allah, orang berjuang tadi urunin meninggal dunia syahid. Jadi pahala syahid urunnya urun minta surga. Ujian Allah ikam jadi pahlawan, ikam minta dipuji orang aja ya Allah, supaya lama ikam menang dapat harta dunia. Bila ikam mati, ikam disanjung sebagai pahlawan. Itu sudah ikam dapatkan di dunia. Lemparkan orang itu ke neraka. Nauzubillah, amin. Nah, pejuang kita nampak kalian datangkan lagi qari. Qari Al-Quran. Bilanya membaca Al-Quran tentang lisan. Ya Allah, ujar qari nang harap tadi, juara tadi, ulun minta pahala surga, ulun ahli Al-Quran. Ulun telah membacanya karena engkau dusta ya Tuhan. Ikam dahulu jadi qari. Ikam dahulu jadi tuan guru, bukannya mengharapkan ribaku, engkau mengharapkan harta dunia. Bertarget ceramah, bila mengundang sidin itu ceramah ada orang pada juta-juta. Kejualan orangnya bukan karena Allah. Nauzubillah, amin. Nah, itu bisa ada buat di Banjar sini. Tapi di sini kadang-kadang di Sungai Salma. Amin. Nah, buat hati itu, jadi ada orang menjual agama untuk dunia. Kemudian ibu-ibu yang muliakan, ikam biar Tuhan dahulu jadi qari, tapi ikam mengharapkan harta dunia, dan engkau pun sudah dapatkan itu. Aku jadi Allah tahu kamu dusta. Lemparkan qari ini ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, amin. Apa kurang dia ada di sini apa lagi buat kembali bangkrut. Walau pak ibadat, walau ini, walau itu, walau banyak amalnya, sampai langit itu dilempar surat amal kepada orang itu. Kesimpulan pertama, jangan ketujuh menghibah orang. Apa? Ganti baca salawat, ganti lor zikir. Yang kedua, bertobat daripada berbangga-bangga diri. Apa? Yang ketiga, bertobat kita daripada sombong, bangga-banggakan menghina kepada orang. Kemudian yang keempat apa tadi Bu? Ujub. Nah, jangan ujub. Ujub tadi lupa bantuan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa dengan anugerah Allah. Aku bisa berdagang dengan bantuan Allah. Aku bisa kepomat dengan karunia Allah. Aku bisa berdagang dengan pertolongan Allah. Apa? Yang kelima. Nah, yang kelima apa tadi Bu? Yang keempat. Nah, dikatakannya boleh. Pon, dengki. Yang kelima tadi ujub. Yang keempat ujub. Yang kelima dengki. Nah, orang yang dengki ini mesti ketujuh adu domba. Dan orangnya ada penyakit, orangnya ada penyakit, macam-macam penyakit hati menimpa orang yang dengki. Bila orang itu pendengkian, pasti orang itu segala macam penyakit ada di dalam dirinya. Jadi dengki ini jangan ada. Kita taubat balatan. Kemudian yang keenam, hendaklah kita berkasih sayang kepada hamba Allah. Jangan menyakiti hati orang beriman. Al-muslimu man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang beriman menyelebih orang lain selamat dari orang Islam karena sesungguhnya itu orang lain selamat dari kejahatan lidahnya. Amin.
orang yang selamat dari kejahatan tangannya. Amin. Mengaku Islam, tapi orang lain tidak selamat dari kejahatan lidahnya. Islam yang sesungguhnya. Mengaku Islam, tapi orang lain tidak tahu lagi harus tahu lagi lah. Dan kejadiannya ada nama mutia. Bahwa boleh itu bukan orang Islam, itu orang Islam tapi. Al Muslimu man salimah muslimu namin lisani wa yadi. Orang yang Islam sesungguhnya, orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidahnya, orang Islam yang lain selamat dari kejahatan tangannya. Dan ditolong Allah amalkan. Yang kedua kita bertobat jangan ria. Nah ini aja dulu, mudah-mudahan besar manfaatnya. 6 tahun tadi sudah pakai sholat, jadi hari kita bisa tasawuf, ulang kebersihan hati nih. Kita diampuni sabaratan. Akhirul kalam mengucapkan terima kasih atas segala undangannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan wanita-wanita yang salehah untuk melihat jangan min ayyi abwabil jannah. Apabila kaum perempuan salehah, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada pamer, tidak ada iri dan dengki, tidak suka menggibah orang. Amin. Orang yang baik hatinya, baik ibadahnya, untuk mulia jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ya Allah engkau ke dalam surgaku dari pintu mana saja yang engkau sukai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri ma'ana la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Allahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.